Ini zamannya post-truth. Kita ada di zaman yang dinamakan sebagai post-truth. Zaman pasca kebenaran, sebuah era di mana fakta objektif punya pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Di era ini, kebohongan bisa disamarkan menjadi kebenaran. Sementara itu, kebenaran yang sesungguhnya kemudian tereduksi menjadi kurang penting. Itulah tampaknya yang sekarang terjadi menyangkut soal isu ijazah dari Pak Jokowi yang sampai sekarang jadi berlarut-larut dan lebih banyak unsur dramanya, lebih banyak unsur emosinya dibandingkan usaha pencarian kebenarannya. Makanya harus diakui apa yang baru-baru ini dikatakan sama Ibu Megawati Soekarno Putri menyangkut masalah ini, menyangkut ijazah dari Pak Jokowi ini, harus diakui ini adalah seruan penting buat kembali ke akal sehat, buat kembali ke fakta-fakta, buat tidak bertele-tele lagi. Apa susahnya ijazah dari Pak Jokowi ditunjukkan kepada media untuk bisa diketahui oleh publik? Apa susahnya menunjukkan ijazah tersebut buat diketahui oleh publik dan mengakhiri semua drama yang tidak perlu dan sama sekali nggak produktif buat kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini? Buat apa harus bertele-tele? Nah, kalau menurut kalian soal ijazah Pak Jokowi ini, kenapa sampai harus jadi ruwet seperti sekarang ini? Kira-kira kenapa ya? Tulis analisa kritis kalian di kolom komentar. Tadinya tuh sekarang ganjing urusan ijazah dan narkoba. Ya Allah susah aja. Kalau ada ijazah itu pasti ada ini ijazah saya. Itu nah dengan yang ya ini kan saya pusing ya, pusing orang. Sepertinya, walaupun kebenaran pada akhirnya bakal terungkap, kebenaran gak bisa ditutup-tutupi. Kebenaran bakal menemukan jalannya sendiri buat terungkap. Sepertinya sesuatu yang mestinya sudah jelas, sekarang ini sengaja dibuat berlarut-larut, buat mengoyak-ngoyak emosi dan rasa penasaran dari para penonton. Padahal, rasa-rasanya sih kita sebetulnya sudah tahu akhir dari melodrama ini. Kita tahu Pak Jokowi memang pernah kuliah di jurusan Kehutanan UGM dan lulus sebagai insinyur kehutanan. Ini bukan fakta baru, ini bukan cerita baru. Ini fakta dan realitas yang sudah kita tahu dan terima sejak lama. Saksi-saksi soal latar belakang pendidikan Pak Jokowi ini masih ada dan sudah pernah bercerita. Mereka sudah pernah bersaksi. Catatan administrasi di kampus UGM juga jelas adanya. Ada data Pak Jokowi sebagai mahasiswa dan lulusan mereka. Jadi, untuk apa bertele-tele? Dan untuk apa juga Pak Jokowi sekarang malah ikut-ikutan bertele-tele? Untuk apa menjadikan semua ini jadi cerita yang semakin dramatis dan malah mengancam banyak orang bakal masuk penjara? Tentu kalian tahu, kalian pasti paham benar. Kanal 2045 TV ini bukan pendukung Pak Jokowi. Kita memang pernah mendukung Pak Jokowi, tapi sekarang, sejak pelanggaran konstitusi di Pilpres tahun 2024 lalu, sejak masalah nepotisme Gibran jadi wapres, kami nggak lagi mendukung Pak Jokowi. Kami pernah satu visi dengan Pak Jokowi buat membawa Indonesia jadi negara maju. Jadi negara yang adil dan makmur. Kami pernah percaya Pak Jokowi bisa meletakkan pondasi yang kuat sehingga bangsa kita bisa melompat tinggi jadi sebuah negara maju. Tapi Pak Jokowi ternyata berbelok arah dan mengkhianati cita-cita luhur dari para pendiri bangsa kita. Makanya kami pun melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi. Kami melakukan perlawanan terhadap kerusakan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan orang-orang dekatnya. Tapi sudah pasti kita nggak perlu jadi pendendam. Kita bisa tetap objektif, kita bisa tetap berpikir logis, kita bisa tetap waras. Seperti banyak tokoh lain, seperti semua manusia pada umumnya, Pak Jokowi ada plus minusnya. Ada pembangunan yang berhasil dilakukannya.
Tapi di sisi lain ada juga kerusakan sistemik dan parah yang sudah diwariskannya. Sebagai orang waras, sudah sewajarnya kita bersikap objektif soal Pak Jokowi. Kita bukan fans klub Pak Jokowi, kita juga bukan haters Pak Jokowi. Kami memilih bersikap objektif. Makanya dalam soal latar pendidikannya, dalam soal latar belakang pendidikan Pak Jokowi, harus diakui fakta-faktanya memang sudah jelas sejak lama. Kita sebetulnya nggak perlu mempermasalahkan ini lagi. Walaupun kita tahu Pak Jokowi suka berbohong, dia politikus yang menghalalkan kebohongan, dan makanya muncul istilah Pinocchio Jawa yang menohok itu. Tapi itu bukan berarti bahwa seluruh kehidupan Pak Jokowi adalah kebohongan belaka. Ada fakta-fakta dan realitas yang sudah kita ketahui soal Pak Jokowi sejak lama. Dan makanya, sekali lagi, apa yang baru-baru ini dikatakan sama Ibu Mega menyangkut masalah ini, menyangkut ijazah dari Pak Jokowi ini, harus diakui ini adalah seruan penting buat kembali ke akal sehat, buat kembali ke fakta-fakta, buat tidak bertele-tele lagi. Untuk apa energi bangsa kita dihabiskan dari hari ke hari buat urusan yang sesungguhnya sangat tidak penting dan sangat tidak perlu ini? Rakyat sedang menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Gelombang PHK terjadi di mana-mana. Pertumbuhan ekonomi kita di bawah target, dan itu berarti pembukaan lapangan kerja nggak bakal sebesar yang diharapkan. Daya beli masyarakat sudah lama menurun. Lalu, di tengah semua kesulitan ekonomi ini, di mana seharusnya perhatian pemerintah Pak Prabowo fokus pada penyelamatan ekonomi yang membutuhkan kebersamaan, yang membutuhkan persatuan dan kekompakan, mengapa semua ini harus diganggu oleh perseteruan besar tentang masalah yang nggak penting, tentang soal ijazah dari seorang mantan presiden? Buat apa semua kegaduhan ini selain buat memuaskan ego dari masing-masing pihak? Buat apa semua sikap ketidakdewasaan ini? Memang, kita kini hidup di zaman post-truth, di zaman pasca kebenaran. Kita hidup di sebuah era di mana fakta objektif punya pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Tapi yang harus diingat, walaupun kita hidup di era post-truth, kebenaran tidak akan pernah bisa diingkari. Kebenaran tetaplah kebenaran. Fakta tetaplah menjadi fakta. Kebenaran bakal selalu terungkap. Kebenaran nggak bisa ditutup-tutupi dan nggak bisa terus. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada video kali ini tentu kita sudah jelas yang mendengar penyampaian dari Saudari Rini Budoyo, ya terkait soal ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Dan sampai sekarang kita nggak tahu sebetulnya kebenarannya bagaimana, karena kita pun tidak pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi yang katanya di beliau pegang atau disimpan di mana lah gitu ya, karena tak pernah muncul ke permukaan. Dan bahwa Ibu Mega juga ada respon ya terkait hal itu, teman-teman mungkin tadi sudah mendengarkan penyampaian dari Saudari Rini Udoyo. Nah di sini kalau saya melihat ya, kata hati Jokowi, titik dua ini seolah-olah kata hati Pak Jokowi gitu ya. Biarlah jadi ruwet, biarlah misteri ini terkubur selamanya sampai dibawa mati daripada ketahuan skripsi dan ijazahnya palsu. Inilah Indonesia, orang udah selesai bertugas, terus diobok-obok hal sepele. Jadi besar, tapi korupsi dipendam. Rapat ngurusin ijazah urus tuh, korupsi yang bikin masyarakat sengsara. Coba bangun bangsa ini ke depan, jangan mengurusin remeh-temeh. Ya betul ya, jadi kabur yang hoax jadi benar itu gara AI ya. Mukidi sama PDIP itu satu paket, jadi jangan dibodoh-bodohin sama PDIP dan proksi-proksinya. Pengalihan isu kejahatan ya,
kejahatan besar Jokowi. Makanya Jokowi lagi bersih-bersih kejahatannya dan lewat ijazah palsu untuk mengalihkan perhatian semua orang dan fokus ke ijazah palsu. Contoh, Oplos Pertamax senyap, nih ini sudah semua senyap ya. Blok Medan senyap, korupsi timah senyap, tiba-tiba keluar undang-undang BUMN kalau direksi dan pimpinan BUMN tidak bisa diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi. Bayangin, direksi pimpinan BUMN tidak bisa diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi. Berarti jadi suka-sukanya dong kalau korupsi. Makin merajalela karena nggak bisa diperiksa oleh KPK. Kan gitu jalan berpikirnya. Ini nggak bisa dibiarkan, ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus suarakan ini gitu ya. Masa apa namanya, kalau benar ya, karena saya belum pernah dengar juga ini, kalau memang betul ya tiba-tiba keluar undang-undang BUMN kalau direksi dan pimpinan BUMN tidak bisa diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi. Jadi yang bawah-bawahannya itu bisa, tapi yang pimpinannya tidak, gitu ya kurang lebihnya ya. Inilah hukum di negeri ini. Kadang-kadang kita gimana gitu ya melihat kondisi negeri ini teman-teman ya. Kemudian satu-satunya mantan presiden yang bikin repot negara dan sering membuat rusuh adalah Jokowi. Jokowi 10 tahun dikasih kesempatan jadi presiden, gak memberikan hasil. Setelah lengser masih bikin ribut saja, melanjutkan kebohongan-kebohongannya. Ini bikin gaduh nih ya. Udah apa namanya, genting perihal ijazah. Bayangin aja genting perihal ijazah gitu ya. Nah kemudian bangsaku harus banyak berdoa supaya bisa menangkal dan mengusir iblis yang masuk ke dalam ruh para pejabat. Katanya sekarang jasa Jokowi ada di Bareskrim. Saya khawatir ntar Bareskrim pura-pura kebakaran dan salah satunya yang terbakar jasa Jokowi. Harusnya polisi cepat tunjukkan ijazah itu kalau memang ada. Bisa-bisanya kita kepikiran ke sana ya. Jangan-jangan kebakaran ijazahnya gitu ya. Memang kesakitan masyarakat ini kan udah melihat nih ini barangkali begini karena memang terlalu kita melihat bagaimana penegakan hukum di negeri ini kayak ya udah kayak berpihak pada orang-orang yang punya kekuasaan aja, yang punya uang saja. Itu yang kita lihat memang sebetulnya, sehingga memang tidak semua seperti itu. Hakim aja ada kok yang menerima suap gitu ya. Kemarin tuh kasus beberapa waktu lalu tuh ya. Tapi tidak semua hakim yang seperti itu. Tapi karena satu orang, karena 2-3 orang, jadi ya pandangan masyarakat ya begitu. Ya ini bisa saja terima begini dan begitu. Kan macam-macam. Ya ini yang menjadi tantangan bagaimana sebetulnya penegak hukum di negeri ini, para lembaga terkait itu bisa mengembalikan citra baiknya di pandangan masyarakat. Contoh seperti MK, bukan tidak buruk pemandangan masyarakat kepada MK kemarin atas putusan 90 tahun 2023 kemarin soal ambang batas usia itu. Ya, tetapi ya bagaimana MK berusaha mengembalikan marwahnya lagi tuh. Kan sempat tuh dijuluki sebagai mahkamah keluarga. Jadi gimana coba? Jadi jangan salahkan masyarakat yang berpikiran seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian katanya sekarang ijazah Jokowi ada di Bareskrim. Oh itu sudah saya sampaikan. Coba kita lihat lagi ya yang masuk akal. Bapak Jokowi punya ijazah atau tidak, rakyat sudah terlanjur kecewa dan tidak percaya. Maka jangan sering membohongi rakyat lantaran kebohongan akan menutupi kebenaran walaupun benar. Jadi karena sudah terlalu sering berbohong, artinya ketika sesuatu itu benar, kita juga nggak percaya karena saking seringnya dibohongi. Semakin seringnya dibohongi. Ya, mau benar, mau apa kita nggak percaya lagi karena kita sudah rusak kepercayaan kepada seseorang itu. Karena kita melihat terlalu sering membohongi, terlalu sering berjanji tapi nggak dituruti, nggak ditepati gitu ya. Kan ini kan jadi membuat nama baiknya buruk. Walaupun benar, tetapi tetap salah karena terlalu sering berbohong. Jadi kebenaran yang disampaikan itu dianggap ya lu bohong tuh. Karena udah terbiasa. Kurang lebih seperti itulah ya.
Coba kita lihat nih, berbelit-belit dan rumit menyelesaikan persoalan biasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Ada apa dengan ijazah konstruksi kayu? Nah, biasanya yang berbelit-belit itu ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan tuh. Apalagi sampai genting sekali, sampai dibahas kemana-mana. Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Kenapa dilama-lamakan, dibikin ribet, bertele-tele, dan lain sebagainya. Mungkin Anda punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi salam, dan sampai jumpa.